walaupun dan data singkat insya besok saya kirim lagi karena ini tadi saya edit belum selesainya. Jadi ada sekalian, barangkali pernah saya sampaikan, rumah sakit itu adalah kaya akan teknologi, kaya akan sumber daya, tapi juga kaya akan masalah. Ya, nah ketidakselamatan ini akan selalu menjadi momok bagi tenaga. Sekarang ini ada sekalian, fokus kita itu di dalam pelayanan itu adalah bagaimana kita melayani dengan selamatnya. Salah satu cara untuk menangani pasien itu selamat, kita sudah mencanangkan yang namanya 7 sasaran keselamatan pasien. Ya, jadi ini topik yang kita bicarakan pada sore hari ini, ya, mulai ketemu dan sampai yang terakhir adalah stres kerja. Oke. Jadi ada sekalian, apa yang dimaksud dengan keselamatan? Beberapa waktu yang lalu saya pernah masuk, saya masih agak sakit itu, ada 5 ketidakpastian dalam hidup, ya. Pertama saya sebut dengan singkatan 5D. Setiap orang punya potensi mati, tapi kan kita nggak mau mati dengan sia-sia, kan? Betul. Ya, tentunya kita harus berupaya. Kemudian yang kedua adalah setiap orang punya potensi yang namanya sakit krisis, ya. Dan kalau orang sudah masuk rumah sakit, ada sekalian, yang selalu dipikirkan itu adalah pertama takut mati. Kita nggak ada yang siap mati, ya. Kemudian berikutnya setelah takut mati, jangan-jangan keliru. Mulai dari keliru pasiennya, keliru diagnosisnya, kan gitu kan. Kemudian berikutnya adalah setiap orang punya potensi yang namanya disability, kecacatan, ya. Jadi kalau saudara misalnya ada yang misalnya tengweng atau kakinya nggak bisa digerakkan, atau mungkin kalau sudah usia misalnya ada nyeri dan sebagainya, ya. Jadi setiap orang punya risiko yang namanya kecacatan, dan kecacatan itu memang banyak dipicu oleh faktor usia, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang bekerja dengan penuh dengan tekanan juga akan menimbulkan kecacatan, ya. Jadi coba lihat bidan-bidan itu jalannya kan nggak bisa rata, ya, rata-rata agak miring. Kenapa? Karena menolak persalinan itu kan rata-rata miring, gitu kan. Nah, begitu juga kalau saudara posisi duduk saudara nggak tepat, itu juga akan menimbulkan seperti itu. Makanya kalau misalnya anak TK, anak SD, duduk itu nggak boleh permanen, harus duduk, ya, harus bergeser. Oke, kemudian yang keempat, setiap orang punya potensi yang namanya discomfort, rasa tidak nyaman. Bentuk rasa tidak nyaman itu adalah nyeri. Ya, nyeri itu pertanda bahwa alarm dalam tubuh kita, kualitas tidur kita tidak bagus. Apapun bentuk nyerinya, mulai dari kepala pusing, ya, kemudian kadang-kadang nggak imbang dan seterusnya. Yang terakhir adalah setiap orang punya potensi yang namanya nggak kuat. Ya, jadi ada sekalian di dalam manajemen itu setiap pengambilan keputusan pasti berikutnya ada keputusan berikutnya. Walaupun keputusan itu bisa mengeliminir atau memperkecil masalah. Oke, jadi ada sekalian di rumah sakit ada namanya insiden dan prevalen. Insiden itu apa? Kejadian yang tidak dikehendaki. Ya, ada namanya KTD, ya, kejadian tidak dikehendaki, atau misalnya ada kesalahan dalam pemberian obat. Yang paling banyak saya ingatkan ada sekalian data, ya, kalau misalnya ada file itu obat itu boleh IP atau IN. Kalau obat itu nggak ada tulisannya IP atau IN, maka obat itu boleh diberikan IP. Tapi kalau obat itu ada ditulis IN, jangan obat itu diberikan IP. Ya, nanti akan terjadi emboli dan kebanyakan pasiennya mati. Ya, sering kejadian. Kalau saya selalu mengajari anak saya, lebih baik Anda dikatakan bodoh saat ini daripada kalau obat salah. Risikonya berkali. Pertama adalah nama, kedua tanggal lahir, dan yang ketiga adalah alamat. Kalau perlu Anda lihat register. Kalau 3 diantaranya itu benar, maka Anda boleh memberikan justifikasi. Tapi kalau salah, jangan coba-coba. Ya, makanya biasanya di rumah sakit sekarang sudah mulai ada namanya pasien itu diberikan gelang, ya, diberikan gelang identitas.
Berikutnya dari sekalian, nah keselamatan ini menjadi suatu isu nasional. Ya saat ini makanya kenapa diperlukan akreditasi? Karena kita tidak mau diperlakukan dengan misalnya sesuatu yang salah. Makanya dari sekalian ada namanya SOP atau SPO, standar operasional prosedur atau prosedur operasi, standar prosedur operasional. Semua yang Anda lakukan harus menggunakan SOP, termasuk misalnya Anda pakai jilbab, kan nggak mungkin pakai jilbab dulu baru pakai baju kan gitu kan? Ya, mesti pakai baju dulu baru pakai jilbab misalnya. Jadi semua yang Anda lakukan harus menggunakan SOP. Kalau Anda tidak melakukan sesuai dengan SOP, maka potensi terjadi salah itu besar. Ya, jadi semua yang Anda lakukan catat dan Anda kerjakan yang Anda catatkan. Kemudian ada sekalian, nah seperti itu yang dilakukan supaya apa? Aktivitas itu tercipta yang namanya budaya. Budaya itu apa? Sesuatu yang diulang-ulang dan akan menjadi kebutuhan. Ya, jadi kalau saudara misalnya budayanya, misalnya saya berikan contoh, misalnya budaya tidak mau antri, budaya ngomel aja, itu karena kebiasaan. Tapi kalau Anda punya budaya, oh yang harus saya lakukan seharusnya, siapa yang prioritas misalnya naik lift dulu, siapa yang harus saya dulukan misalnya. Kalau Anda sudah terbiasa budaya antri, ya, kalau Anda sudah terbiasa dengan budaya antri, maka kalau Anda nggak antri itu malu. Ya, jadi kalau Anda nggak antri itu malu. Nah, kebanyakan di tempat kita peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Padahal seharusnya peraturan itu dibuat supaya kita hidup nyaman. Ya, nah itu ada sekalian Anda camkan. Saya doakan Anda kesempatan ada ke luar negeri. Di luar negeri orang itu malu kalau nggak antri. Ya, jadi kemudian misalnya naik lift, siapa yang didulukan? Kalau sudah misalnya sudah maksimal 13 ya sudah. Siapapun yang datang paling akhir harus mundur dulu dengan kuat-kuatan kan gitu kan. Ya, jadi budaya malu. Makanya kalau di luar negeri orang nggak perlu banyak bicara dan sekalian. Bicaranya itu adalah hati. Tapi di tempat kita itu kan raja ngeyel. Kalau nggak ngeyel itu nggak betul. Itu tandanya orang tidak terdidik. Ya, betul. Jadi tercipta budaya keselamatan pasien. Apapun yang Anda lakukan, fokus utama adalah keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Jadi masyarakat itu percaya. Kalau Anda bisa dipercaya dan menjamin kepercayaan itu mulai dari kecil, mulai dari sederhana sekali. Kalau orang itu sudah nggak dipercaya, sulit untuk meyakinkan. Kalau Anda dipercaya itu mulai kecil. Makanya kalau saya ngajari anak saya itu ya, orang dipercaya itu kecil. Mulai dari kamu diperhatikan orang, berikutnya diberikan kesempatan, berikutnya Anda didelegasi, berikutnya senilaimu tinggal supervisi kan gitu kan. Jadi sama dengan kalau Anda dikasih kepercayaan oleh orang tua. Kalau Anda bisa dipercaya, orang tua itu akan berikutnya memberikan kepercayaannya. Nah, bekerja itu demikian. Ya, saya bekerja sudah lebih dari 40 tahun. Pengalaman saya bekerja pertama berat meyakinkan pada orang. Rata-rata itu nanti di belakangnya. Kita itu rata-rata dibeli. Ya, Kementus, pokoknya macam-macam kan itu kan. Tapi buktikan bahwa Anda itu bisa. Buktikan Anda itu mampu. Nah, kalau lama-lama berikutnya pasti saudara akan terpilih menjadi pemenangnya. Ya. Tapi kalau saudara benar sebentar, sebentar mengeluh, sebentar kita nggak akan dipakai. Nggak kita akan dipakai. Dunia kerja dengan dunia sekolah berbeda. Mohon maaf, saudara sekolah di tempat ini, misalnya mata kuliah saya nggak lulus, tahun depan Anda bisa ikut. Tapi kalau dunia kerja, hari ini kamu dikasih tugas oleh pimpinan Anda, kemudian nggak selesai, sudah feeling itu. Nggak petus, nggak entos, berikutnya nggak akan dipakai. Ya, makanya kejamnya dunia kerja dengan dunia sekolah itu seperti itu. Kalau sekolah boleh salah, kalau kerja nggak boleh salah, kan gitu kan? Oke. Berikutnya dari sekalian, menurutnya kejadian tidak diharapkan, sehingga pasien itu datang puas. Sampai coba lihat di kamar mandi itu ada, ini gambarnya orang itu senyum atau tidak, kan gitu kan? Kalau orang senyum berarti orang puas. Tapi kalau di kamar mandi orangnya nggak senyum, di terminal orangnya nggak senyum, berarti orang itu stres, kan gitu kan? Nah, usahakan kalau kita memberikan kepuasan pada orang lain itu kan itu senang. Kalau orang itu senang, cenderung orang itu menyenang. Ya, tapi kalau orang itu bekerja kemudian tidak menyenangkan, cenderung orang itu menghindar. Berikutnya adalah ada sekalian terlaksana program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan
kejadian yang tidak ada. Tapi kan contoh, andai kata dari sekalian di Rumah Sakit Saiful Anwar kemudian ada satu kesalahan, sudah masyarakat tidak percaya. Yang kedua, apalagi diekspos besar-besaran oleh media massa, ya, oleh misalnya internet, maka itu. Sekarang itu sudahlah, nggak usah berbuat neko-neko. Apa yang terjadi di luar akan kelihatan di tempat kita. Ya, jadi kenapa dari sekalian sekarang dunia kita terbuka. Ya, oke. Kemudian berikutnya dari sekalian, nah ada 6 sasaran keselamatan pasien, mulai dari ketepatan identifikasi pasien. Ya, jadi jangan sampai salah memberikan identifikasi. Ya, dan kebanyakan orang kita itu nggak pede dengan namanya. Biasanya terutama perempuan, kalau sudah menikah diganti dengan nama suaminya. Padahal itu tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Ya, pergi haji namanya pertamanya katakan nama Jawa gitu kan, diganti di sana namanya Aminah. Kemudian kalau jual sertifikat kan itu kan namanya ganti berubah lagi. Oleh karena itu sebenarnya kalau Anda pergi haji atau sudah menikah tidak wajib ganti nama suami. Ya, kecuali kalau anaknya itu ditambah dengan bin silakan. Tapi kalau kebanyakan orang kita, terutama orang-orang dari desa itu kalau pergi haji namanya diganti. Ya, dan itu menyulitkan adik-adik sekalian. Dulu ada pernah kejadian di Saiful Anwar itu ada kepala bidang perawatan namanya Bu Sundari. Aslinya itu namanya Sundari. Ya, kemudian nama bekennya itu adalah Bu Prapto. Ya, ada orang tanya namanya Bu Sundari siapa? Padahal beliau sendiri ditanya lupa bahwa beliau namanya Sundari. Ya, jadi adik sekalian tidak harus ganti nama. Makanya kalau misalnya saudara di rumah sakit nanti pasti ditanya namanya siapa. Kalau perlu tunjukkan KTP, ya, tanggal lahirnya, dan berikutnya adalah alamat. Ya. Kemudian berikutnya dari sekalian. Nah, maksud daripada melakukan selalu dicek ini dari sekalian. Standar SKP yang pertama adalah meningkatkan identifikasi pasien. Ditanya pasiennya namanya siapa. Tapi kadang-kadang yang jawab itu kan yang ngangkat. Padahal menanya pasien itu salah satunya dalam menentukan orang ini sadar atau tidak. Yang kedua adalah menghindari kekeliruan. Karena banyak kekeliruan tadi ya. Kalau di Malang itu namanya misalnya Abdullah, kalau misalnya di Bali namanya Madi, kalau misalnya di Jawa Barat namanya Asep. Itu kan banyak. Oleh karena itu namanya siapa? Ya. Oke. Berikutnya dari sekalian. Nah, elemen penilaian sasaran pertama adalah pasien diiringi menggunakan identitas pasien, tidak boleh dengan menggunakan nomor kamar. Apalagi ada sekalian Anda berikan justifikasi diagnosis pasien. Itu loh pasien yang fraktur, itu loh pasien yang diabetes, itu nasib ya. Jadi tanya tentang namanya, nama aslinya, nama panggilan. Ya. Kemudian yang kedua, pasien dari sebelum pemberian obat darah atau darah. Jadi kalau memberikan obat, terutama adalah obat injeksi, ada sekalian ditanya nama, ya, kemudian tanggal lahirnya, ya. Karena apa? Ada sekalian obat itu adalah identik dengan faktur. Kalau nggak sesuai, maka akan menimbulkan keracunan, toksikasi, ya. Kemudian Anda mengambil darah, Anda memasukkan darah. Dulu ada mahasiswa saya di rumah sakit namanya Bu Sumiati di bagian kebidanan itu sangat banyak. Ternyata Sumiati 1, Sumiati 2 itu golongan darahnya beda. Ya, jadi nanti di rumah sakit namanya Prapto itu banyak itu kan gitu kan. Ya, Sumiati, Amina itu banyak. Ya. Oleh karena itu dari sekalian tanya. Tapi sekarang namanya mahasiswa sekarang panjang-panjang, bacanya aja sulit gitu kan ya. Ya, jadi mesti Anda tanya nama, alamat, tanggal lahir. 3 itu mesti Anda tanya ya. Kemudian berikutnya adalah identifikasi sebelum pemberian pengobatan atau tindakan atau prosedur. Ya, bahkan sekarang kalau di rumah sakit misalnya mau operasi itu digambar. Yang dioperasi itu jantung kanan misalnya, ginjal kanan atau ginjal kiri. Ya, jangan sampai ginjal, seharusnya yang dioperasi ginjal kanan, yang dibuka ginjal kiri kan itu kan. Jadi ada namanya memberikan tanda sebelum operasi. Ya, supaya apa? Tidak sampai salah. Ya. Kemudian berikutnya adalah kebijakan prosedur mengarahkan pelaksanaan identifikasi konsisten pada situasi dan lokasi. Ya, harus ada pengecekan terutama dari sekalian nanti pada waktu Anda operasi.
ya pada waktu ada obat. Oke, berikutnya adalah sasaran kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Ya, di rumah sakit ada sekalian, saudara, bagaimana Anda bisa berkomunikasi efektif? Ya, komunikasi efektif itu apa? Antara yang disampaikan, antara komunikator dengan komunikan itu nyambung. Ya, jangan sampai persepsinya berbeda. Oleh karena itu ada sekalian, seringkali nanti saudara melakukan komunikasi di rumah sakit dengan kondisi kadang-kadang tidak dikendaki. Misalnya pasiennya kondisinya gawat, keluarganya nggak ada, latihan. Supaya nggak salah dari sekalian, catat dulu. Ada yang mau komunikasikan, atau setelah Anda berbicara dengan dokternya atau timnya, Anda catat. Klarifikasi, betul yang dimaksud itu tadi adalah ini. Ya, biasanya ada namanya komunikasi SBAR itu. Ya. Kemudian ada sekalian, nah, pada waktu Anda memberikan perintah juga harus jelas, termasuk memberikan obat. Obat ini diberikan IV atau IM, dosisnya berapa, kapan diberikan. Ya, jangan sampai nanti apa yang Anda persepsikan, apa dengan Anda yang perintahkan itu beda. Oleh karena itu baca minimal baca 3 kali. Ya, supaya nggak salah. Kalau perlu saya dulu pada waktu saya di rumah sakit, saya tanya sama teman saya, betul nggak ini IM, betul nggak ini namanya ini, supaya apa klarifikasi. Ya, jadi kalau pada waktu Anda belajar di rumah sakit nggak apa-apa sekalian, nggak apa-apa, lebih baik dikatakan bodoh daripada Anda berbuat salah. Karena kalau salah itu fatal ada sekali. Ya, dan kalau orang sudah mati itu nggak mungkin dihidupkan, itu masalahnya di situ. Ya, dan apalagi itu kalau misalnya keluargamu, apalagi dirimu kan gitu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah termasuk perintah lengkap melalui lisan atau telepon. Setelah Anda telepon, catat itu. Kalau perlu dibaca lagi, betul dokter perintahnya ini, yang dilakukan ini, kalau oke, ya dilanjutkan. Ya. Kemudian berikutnya adalah perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi dalam pemberian perintah. Jadi ada sekalian, seringkali misalnya dokter itu on call, ya. Nanti saudara minta gimana hasil labnya, gimana KCS-nya, gimana keadaan pasiennya, ya. Jadi jangan sampai ada sekalian memberikan informasi yang tidak akurat, ya. Dan berikutnya kadang-kadang dokternya juga di sana juga menerima pasien. Oleh karena itu diulang lagi kondisinya ini, ya. Jangan sampai nanti dipersepsikan sama dengan pada waktu sebelumnya, ya. Oke. Berikutnya dari sekalian, nah di rumah sakit itu selalu ada namanya SOP, ya. Apapun yang Anda lakukan, misalnya pada waktu Anda mau menerima pasien, itu mesti ditanya identitasnya, keluhan utamanya, riwayat pemeriksaan fisiknya, riwayat pemeriksaan penunjangnya, ya. Jadi ada sekalian nanti pada waktu aktivitas itu Anda lihat banyak SOP, banyak catatan-catatan yang banyak, ya. Supaya apa? Anda mengingat. Oke. Berikutnya dari sekalian, nah sasaran peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, ya. Terutama dari sekalian obat-obat yang perlu Anda waspadai, misalnya pada pasien dengan hipertensi. Karena pemberian obat hipertensi itu punya resiko pasiennya hipotensi, ya, atau pemberian obat-obat penenang resikonya pasien tidak sadar, ya, atau misalnya Anda memberikan obat diare pada anak-anak, resikonya salah satunya adalah anak itu sembelit. Ya, jadi setiap obat itu pasti punya risiko. Tidak ada obat yang tidak punya risiko. Ya, makanya ada sekalian baca, setiap obat itu ada indikasi, ada kontraindikasi, ada efek samping. Ya. Nah, Anda waspadai terutama yang saya ingatkan, pemberian obat epilepsi, pemberian obat untuk orang-orang gangguan jiwa itu seringkali membuat pasien itu drop. Loh, habis diberikan obat kok pasiennya drop, ya. Ya. Kemudian obat-obat hipertensi kok berikutnya pasien drop. Nah, oleh karena itu setiap Anda memberikan obat-obat yang saya sampaikan tadi mesti harus dievaluasi kurang lebih sekitar 15 menit. Ya, jadi jangan sampai orang memberikan minum obat hipertensi kemudian ya, pemberian obat tetes mata yang bisa menimbulkan migrasi, matanya melebar, kemudian habis itu naik sepeda motor, ya kecelakaan. Ya, jadi baca obat itu, setiap obat, tidak hanya obat yang Anda minum, obat tetes pun itu punya efek samping. Ya, oke. Kemudian berikutnya dari sekalian,
Nah, elemen sasaran yang ketiga ini, kebijakan prosedur dikembangkan agar memuat proses identifikasi, menetapkan lokasi, termasuk nanti ada sekalian, kalau saudara bekerja di bagian OK, itu mesti ada identifikasi, oh frakturnya yang kanan atau yang kiri misalnya. Ya, oke. Kemudian implementasi kebijakan dan prosedur, termasuk ada sekalian pemberian elektrolit dengan konsentrasi yang tinggi. Ya, jadi obat-obat yang pekat dan sebagainya itu juga mempunyai efek. Salah satunya adalah emboli atau menimbulkan trombosis ya. Kemudian berikutnya ada sekalian. Nah, ketika pasien operasi sasaran keempat, kepastian tempat, lokasi, tempat prosedur, tempat pasien operasi ya. Jadi biasanya ada sekalian sebelum operasi itu diberikan tanda sign it ya. Jadi berikan tanda pada tempat operasi. Mana yang mau dilakukan operasi? Kapan mau dilakukan operasi? Ya. Jadi di situ biasanya ada pasien kalau di bagian bedah itu selalu makan sudah kencing belum ya. Sudah kentut belum. Itu kalau di sini mahal kalau di rumah sakit selalu ditanya ya. Kentut belum. Kenapa? Kalau orang sudah kentut berarti kentutnya itu bagus kan gitu kan. Sudah kencing belum? Karena kalau sudah orang itu sudah kencing berarti produksi kencingnya itu bagus ya. Jadi nanti ditanya setiap pasien operasi. Kalau 24 jam kemudian kencingnya lebih dari 500 berarti ginjalnya juga bagus. Tapi kalau habis operasi kok nggak keluar kencing, kencingnya hanya netes saja atau misalnya kurang dari 250 cc berarti ampuri, berarti ada gagal ginjal ya. Jadi ini ada sekalian diberikan tanda seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah proses verifikasi pre-op ya. Jadi ada sekalian tadi Allah itu menciptakan tubuh kita itu berpasangan. Semua berpasangan. Makanya kalau misalnya ditanya yang dioperasi mata kanan atau mata kiri ya. Jadi nanti jelas mata dekstra atau sinistra. Ya, semua di tubuh kita itu dua-dua. Kecuali diciptakan satu itu hanya mulut, katanya gitu. Mulut itu satu. Makanya kalau bisa bicaranya itu lebih sedikit. Filosofinya itu gitu. Kenapa Allah menciptakan mulut cuma satu? Ya, itu artinya bahwa kita lebih banyak mendengar, kita lebih banyak melihat dan berbicara. Jangan kebalik, bicaranya banyak, nggak mau mendengar. Nah, kalau awal ketidakselamatan, kalau orang itu tidak mau mendengar, ya. Oke, berikutnya adalah memverifikasi lokasi prosedur pasien yang benar. Ya, jadi misalnya nanti kalau misalnya pasien fraktur, contoh fraktur itu, misalnya ada gerakan di dalam pemeriksaan itu yang paling sering dilakukan itu adalah coba angkat fleksi, ya, angkat gerakan kaki kanan, angkat kanan, ya, misalnya, kemudian ekstensi. Kemudian berikutnya rotasi, ya, ya kaki juga demikian, angkat, ya satu-satu kanan, tekuk ke bawah, ke kiri ke kanan, atau diputar. Nah, kalau tanda fungsi 4 itu berfungsi berarti sehat, ya termasuk kepala kan, ayo ke kanan, tekuk ke depan, ya, ke belakang, ke kiri, ke kanan, atau putar, ya. Jadi kalau ada gerakan di situ yang terganggu berarti ada sesuatu. Kemudian berikutnya adalah melakukan time out ya. Biasanya dari sekalian insisi. Jadi kalau di rumah sakit kalau misalnya ada nanah ya atau pus dilakukan insisi atau ada darah dilakukan insisi. Insisi itu adalah pembedahan yang tujuannya adalah mengeluarkan sesuatu di dalamnya ya. Jadi harus ditandai. Jangan sampai yang sehat maka dilakukan. Karena kalau itu dilakukan akan namanya malpraktek gitu kan. Nah, kalau malpraktek itu ada sekalian sudah habis kita itu nanti ya, reputasi kita habis, bahkan kita mungkin nanti dikasih labeling oleh masyarakat itu nggak bagus kan gitu ya. Nanti pada waktu setelah operasi bisa dihilangkan dengan apa namanya spiritus atau yang lain ya. Jadi sekarang di rumah sakit itu hampir semua aktivitas itu dilakukan namanya checklist ya. Ini sudah, ini belum, ini sudah, ini belum gitu kan. Oke.
Berikutnya adalah sasaran kelima, pengukuran risiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Ada risiko infeksi yang sangat besar di rumah sakit. Pertama adalah ISK, infeksi saluran kencing. Ya, infeksi saluran kencing salah satu indikator daripada infeksi saluran kencing itu kalau misalnya di rumah sakit digunakan kateterisasi. Ya, jadi di kateter karena ya misalnya kemaluannya perempuan, kemaluan laki-laki normalnya itu ada di tidak dilakukan. Karena akibat dari pemasangan infus. Kalau pemasangan infus lebih dari 3 hari pasti punya risiko yang namanya infeksi. Apalagi kalau pemasangannya tidak benar. Ya, kadang-kadang sehari sudah infeksi. Kemudian pada anak-anak ya karena mobilitas ya. Kemudian yang kedua adalah infeksi pada saluran kencing dan yang ketiga adalah infeksi luka. Ya, standarnya luka itu tidak ada infeksi, tapi kalau ada luka kemudian ada tanda rubor kolot bolot tumor fungsi laisa, maka itu adalah resiko infeksi ya. Dan lebih pasti kalau infeksi itu bukan hanya sekedar keluar nanah, tetapi kalau dilakukan yang namanya pemeriksaan puntur ya. Cuman resikonya di rumah sakit kalau puntur itu mahal kan gitu kan ya. Kemudian berikutnya dari sekalian di rumah sakit ya, jadi ada kuman itu di benar. Terima kasih. Di pasien pasca di rumah sakit itu ada koloni atau ada kuman-kuman sebagai penghuni. Mereka adalah flora normal yang ada di rumah sakit itu. Oleh karena itu ada sekalian di rumah sakit seringkali ada namanya OG ya. Jadi di OK itu disteril kan gitu kan. Kalau enggak nanti akan terjadi infeksi. Dulu pernah ada kejadian setiap bayi yang dilahirkan kok mengalami icterus. Oh. Ya, ternyata dilihatnya itu adalah sumbernya apa? Ternyata itu tidak pernah. Kemudian sandalnya perawat itu di ruang bersalin kadang-kadang sampai ke pasar. Karena kan Mama. Itu kan gitu, perawatnya kadang-kadang kan dekat dengan mata klojen. Ya, jadi perawatnya ke sana balik lagi kan nggak boleh. Jadi baju dinas ya untuk dinas, sandal rumah sakit ya untuk ya nggak boleh keluar. Ya, termasuk nanti ada kalau profesi, misalnya kalau punya bayi ya jangan dibawa pulang kan bajunya ya harus dibuang karena bagi yang tidak keluar itu adalah ya. Kemudian berikutnya dari sekalian, nah cara yang paling sederhana itu adalah dengan cuci tangan. Kenapa dari sekalian coba lihat, saudara itu kalau ke tangan itu nggak pernah diam, ya. Yang diam gitu pegang-pegang, kan selalu pegang-pegang loh. Makanya cara yang paling efektif itu adalah memutus mata rantai. Konon katanya cuci tangan itu bisa memutus mata rantai 80% dari kejadian. Ya, makanya perawat, tenaga kesehatan semua disarankan untuk selalu cuci tangan. Oke. Berikutnya adalah pengurangan risiko jatuh. Nah di rumah sakit itu ada kalau saudara praktek di manajemen itu mesti pasien di rumah sakit itu ada risiko jatuh. Kenapa ada sekalian? Pertama adalah pasiennya tua. Ya. Kemudian yang kedua disorientasi. Biasanya di rumah kamar mandinya jelas, sekarang di rumah sakit kamar mandinya nggak jelas karena nggak tahu tempatnya kan gitu kan. Kadang-kadang tempat tidurnya jalan lupa. Kemudian yang ketiga biasanya pasien dalam kondisi tidak sadar. Ya, jadi banyak pasien yang jatuh. Kalau tidak pasien jatuh itu insiden. Ya, walaupun hanya 1 bulan. Ya, jadi ada sekalian resiko pasien jatuh. Ya, kemudian pada anak-anak yang misalnya tidak kooperatif gitu ya. Oleh karena itu ada sekalian di rumah sakit kalau nanti praktek manajemen itu kita pasien yang punya risiko jatuh adalah setiap pasien yang tidak sadar. Oh iya. Ya. Yang kedua adalah pasien yang habis operasi. Kemudian pasien yang lansia. Ya. Kemudian pasien yang mengalami fractur. Itu lansia, fractur,
Kemudian berikutnya Tidak adalah, sadar. nah, standar pasien ini ada sekalian, ini 7 langkah ini harus Anda berikan ya, termasuk misalnya keluarga pasien berhak mendapatkan informasi ya. Jadi pasiennya ini sakit apa, dirawat di mana, boleh ditunggui atau tidak. Ya, jangan satu pasien dan keluarganya itu tidur dalam satu tempat tidur yang sama. Ya, jadi nggak boleh. Kenapa ada sekalian? Itu punya potensi yang namanya infeksi seperti bola pingpong. Ya, anaknya sembuh, Ibunya ibunya masih sakit. Iya, setuju. kemudian adalah mendidik pasien dan keluarga, termasuk adalah mencuci tangan, membuang sampah di tempatnya, kemudian jangan sampai meludah di tempat lain. Itu harus Anda ajari. Ya walaupun ada sekalian, kadang-kadang perawat itu kayak tim. Ya, kenapa? Yang nunggu itu bukan satu. Setiap shift ganti tiga, menjelaskan lagi kan gitu. Betul. Ya, dan itulah memang resikonya. Ya. Kemudian kadang-kadang pasien itu kalau sudah diberitahu kadang-kadang lupa. Kenapa pasien lupa? Ya, mengalami itu. Misalnya mengalami demensia. Edukasi berulang. Kemudian berikutnya adalah keselamatan pasien. Demensia, lansia, keluarga, apa namanya? Sekalian, obat ini sudah diberikan atau belum? Ya, kadang-kadang perawat pagi, nanti apa? Jaga yang jaga sore, yang jaga sore jaga yang jaga malam. Akhirnya obatnya tidak diberikan. Ya, padahal obat itu harus diberikan sesuai dengan waktunya. Ya. Kemudian berikutnya adalah menggunakan metode peningkatan kerja melalui evaluasi dan peningkatan program keselamatan pasien. Ya. Jadi ada sekalian jangan lupa pada waktu pemeriksaan itu Anda tekankan resiko terjadi kegagalan. Siapa yang dioperkan duluan? Itu adalah orang yang punya potensi gagal. Pasien yang hebat, pasien yang baru, pasien yang mendapatkan intervensi. Ya, jadi yang diprioritaskan yang dioperkan itu siapa? Kalau prinsipnya adalah pasien yang punya risiko gagal. Nah, risiko gagal yang utama itu kan risiko mati, risiko cacat, kan itu kan risiko tidak sembuh itu Anda prioritaskan. Ya, sedangkan pasien yang sudah biasa-biasa itu boleh ditunda. Tapi yang Anda prioritaskan adalah seperti Anda menolong orang yang gawat itu loh. Siapa yang diprioritaskan duluan ya? Yaitu misalnya orang yang BPS-nya jelek, kan gitu kan? Kemudian bayi, orang yang tidak sadar, lansia, itu yang prioritas. Sedangkan yang belakangan siapa? Yang laki-laki yang jalan, kan gitu kan? Yang perempuan yang bisa lari itu prioritas belakangan. Ya? Atau pasien yang sudah meninggal itu belakangan. Cuman kalau di tempat kita kan dunia kebalik. Ya, kalau anak sekolah terlambat itu boleh diakhirkan. Tapi kalau jenazah harus didulukan kan gitu kan. Padahal ada sekalian jenazah itu nggak mungkin hidup lagi. Ya, anak sekolah itu kalau terlambat itu kan jadi masalah. Ya, di tempat kita banyak dunia terbalik. Kenapa? Karena masyarakat kita adalah tidak educated. Ya, nah masyarakat yang tidak educated itu biasanya terbiasanya ya tadi istilah namanya Eropa, ayul, gitu kan? Ya. Kemudian mitos-mitos itu lebih dominan. Sedangkan masyarakat yang berpendidikan itu adalah masyarakat yang logis, sistematis, kan? Dan biasanya praktis. Berikutnya adalah kepemimpinan dalam peningkatan keselamatan pasien. Kepemimpinan itu ada ya, keteladanan. Jadi kepemimpinan itu tidak mesti jabatan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bagaimana Anda bisa menjadi teladan? Orang merasa aman kalau ada Anda. Nah itu adalah pemimpin. Tapi kalau ada orang kemudian Anda terancam, nah berarti orang itu bukan pemimpin, itu guru. Ya. Kalau ada itu kan menakut-nakuti, gitu. Ya. Sedangkan pemimpin itu adalah kalau saya bersama mereka, saya merasa aman, saya merasa nyaman, berarti itu adalah pemimpin. Berikutnya adalah mendidik keselamatan pasien. Mendidik itu apa? Merubah perilaku orang. Jadi ada sekalian belajar itu apa? Berubah dari tidak baik menjadi baik.
Ya, berubah itu adalah selalu berkaitan dengan masa depan. Makanya orang yang belajar itu nantinya adalah mesti orang yang mudah, efektif, dan efisien. Orang yang tidak belajar memang kelihatannya enak orang yang bisa belajar, tapi sebenarnya orang yang tidak belajar itu menderita di suatu saat. Oh, Tapi iya, iya. kalau orang yang belajar saat ini mungkin sengsara, gitu kan? Tapi ke depan dia akan menang. Makanya kalau saya ngajari anak saya itu, kamu nangis hari ini atau nangis hari ini. Kalau nangis hari ini masih ada bapak, ya ada ibu, kamu bisa belajar. Tapi kalau nangis hari esok, ya kalau kamu sudah nggak bisa berbuat apa-apa, bapak ibu belajar apa yang kamu buat. Ya, makanya belajar. Kalau saya katakan kalau anak-anak saya adalah yang seperti mungkin berat di awal, tapi berikutnya membekas, gitu kan? Berikutnya adalah komunikasi merupakan kunci bagi staf mencapai keselamatan. Di dalam rumah sakit kita nggak mungkin bekerja seorang diri, bekerja tim. Oleh karena itu bagaimana kita menjadi tim yang efektif itu adalah saya tadi. Ya, ada yang berperan sebagai leader, ada yang berperan sebagai pemimpin, ada yang berperan sebagai misalnya orang yang inovator, ada yang berperan sebagai ikut, ada yang berperan sebagai belajar. Oleh karena itu di dalam rumah sakit pekerjaan kita tim, ada perawat, ada pasien, ada dokter, ada senior, ada junior. Ya, bagaimana tim itu bisa bekerja seperti pemain sepak bola. Pemain sepak bola itu adalah bagaimana kita menggolkan bola itu, tapi operan. Nggak mungkin kita bawa bola sendiri-sendiri. Ya kalau bekerja tim kemudian bawa bola sendiri-sendiri ya akan bilang gitu kan. Bekerja tim itu adalah bagaimana saya membantu kekurangan orang lain, kemudian apa kelebihan orang lain membantu sehingga mereka adalah mitra. Oke. Berikutnya dari sekalian. Nah, ini ada 12 dimensi di dalam budaya keselamatan pasien. Pertama adalah frekuensi pelaporan insiden. Tidak apa-apa dari sekalian. Kalau misalnya saudara hari ini harus melaporkan suatu kesalahan, ya harus mulai dari kita, dari yang kecil. Ya, hari ini melaporkan suatu saat tidak ada laporan sama sekali. Jangan sampai apa yang terjadi sekarang adalah APS asal bapak senang buat laporan yang enak-enak kan gitu kan, tetapi ternyata di dalamnya nggak enak. Ya, memang awalnya ada sekalian ada namanya budaya melapor itu kadang-kadang dia oleh temannya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, kalau ada kesalahan itu adalah kesalahan tim, maka ayo kita ya. Kita kalau ada kesalahan itu bukan kesalahan seseorang yang melakukan, tapi adalah kesalahan tim. Kenapa supervisornya tidak mengingatkan? Ya, kenapa kita bekerja tidak sesuai dengan SOP? Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan melapor, kemudian ada kalau laporan kemudian kita memberikan solusi, itu indah. Makanya saya mulai dengan namanya jujur pada diri sendiri awalnya itu berat. Ya, tapi lama-lama kalau kita nggak jujur pada diri kita, maka ada sesuatu yang salah. Maka namanya budaya malu, budaya besar. Ya, kalau orang itu malu nggak standar, insya Allah orang ada kemauan untuk lebih baik. Tapi kalau orang itu sebelum ditanya saya akan menyiapkan jawabannya nanti apa, selamanya sudah tidak akan. Dan hukuman yang paling berat itu adalah hukuman dalam hati. Ya, makanya orang berbohong itu tidak akan pernah sempurna. Ya, orang berbohong itu orang yang menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Orang berbohong itu mencari alasan. Ya, nah makanya dalam ajaran agama itu diajarkan yang namanya ikhlas. Ikhlas itu apa? Menerima apa adanya dan kembalikan kepada yang memerintahkan tadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah persepsi tentang keselamatan pasien secara menyeluruh. Saya selalu mengajarkan adik sekalian, kalau Anda bekerja, pertama adalah filosofinya zero defect. Jangan sampai salah. Makanya kembali pada standar zero defect. Kalau sudah nggak ada salah, kami salah, baru berikutnya bagaimana saya bisa produktif. Jadi termasuk kalau Anda sekolah, bagaimana saya sekolah tidak sampai itu. Tapi kalau sudah nggak ada, bagaimana saya minimal 10% atau 10 di atas rating di atas. Kalau sudah 10 rating di atas, bagaimana saya menjadi? Kalau sudah menjadi the best,
bagaimana saya menjadi lulus tepat waktu. Betul. Itu kalau saya ajari anak saya. Ya, jadi kalau Anda melakukan sesuatu pertama adalah zero. Kalau sudah nggak ada salah, bagaimana saya menjadi produktif? Kalau sudah produktif, bagaimana saya menjadi yang terbaik? Kalau Anda selalu menjadi yang terbaik, insya Allah akan memicu Anda. Ya, tapi kalau ada bangga, misalnya, oh kalau melanggar nanti kan barangkali ada pengampunan, Pak. Selamanya saudara tidak akan bisa kompetitif. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah harapan dan tindakan manajer dalam meningkatkan keselamatan pasien. Ya, jadi ada sekalian ada namanya harapan dan namanya tujuan. Harapan itu apa? Keinginan kita satu tingkat di atas yang sudah terpenuhi. Kita berikan contoh. Sekarang semester berapa? Semester 5 itu mimpinya kapan loh aku TK? Kan gitu kan? Ya. Mimpinya itu kan kapan aku TK? Bukan kapan aku spek lagi kan bukan itu loh. Kalau pikir masa lalu berarti Anda gagal. Ya. Tapi Anda biasanya orang itu satu tingkat di atas kebutuhan yang sudah dipenuhi. Semester 5 itu mikirnya mesti mata kuliah sudah ada dicapai semua, metodologi sudah, baru berikutnya akan berpikir tentang tesis atau skripsi. Nah, kalau teman saudara yang sudah skripsi, inginnya siapa? Kapan yo aku sudah profesi, kan gitu kan? Kalau yang sudah profesi, kapan aku punya kerjaan? Kalau sudah punya kerjaan, kapan aku nikah, kan gitu kan? Ya. Tapi kalau hari ini ada yang aku ingin nikah belakangan, ya kan mau gitu ya. Walaupun sebenarnya boleh. Berikutnya adalah sekalian pembelajaran organisasi. Nah, ini pembelajaran organisasi adalah learning organisasi. Ada sekalian, saudara belajar itu adalah belajar itu mesti bersama. Nggak mungkin saudara itu belajar sendiri. Misalnya saya berikan contoh. Saudara hari ini kemudian ada yang paling menonjol sekali. TA sudah selesai, Pak, sudah tinggal yudisium. Ya. Saya yakin Anda nggak punya teman. Ya kan? Nanti ada di yudisium sendiri, nggak ada supporternya. Kan gitu kan? Tapi jangan berpikir ya sudah nanti belakang kita punya bimbingan itu mestinya sudah lulus 2 tahun yang lalu. Ya, kapan itu orang tuanya datang ke saya, anak saya kok nggak selesai, kenapa ini Pak? Terus ini bapak ibunya ketemu sama saya, ya, betul kamu bimbingan saya, betul Pak. Sudah pernah ketemu saya belum? Ya, tapi kan terus pada temannya sudah profesi semua, gitu. Ya kan? Ini terbalik, itu saya suruh ujian mesti alasan ngomong gitu. Ya, makanya dari sekalian dalam dunia pendidikan itu ada sekalian ada orang itu 10% itu adalah inovator. Inovator itu yang mandiri, yang import. Nah, ada yang lawannya itu adalah 10% itu kelompok warga, kelompok penolak. Mesti pikiran itu berbeda dengan yang lain. Ya, pasang terlambat. Pikirannya pokoknya selalu ada nggak kebijaksanaan. Selalu mikirnya gini. Tapi kalau orang yang inovator, saya ingin jadi yang terbaik. Saya ingin paling baik. Saya ingin gitu. Jadi energi motivasi itu banyak dari sekalian. Kemudian berikutnya adalah kerjasama tim. Ya, dalam pekerjaan dari sekalian sudah ada di rumah sakit, tidak mungkin seorang guru minimal ada pasien. Ya, apa artinya saudara kalau nggak punya pasien? Apa artinya kalau nggak punya mahasiswa? Maka kita tidak adalah tim. Tim itu adalah kekurangan orang lain dengan kelebihan kita, kekurangan orang lain. Makanya ada di sekalian dalam dunia itu adalah mitra. Tangan kanan saya mitra tangan kiri, tangan kiri saya mitra tangan kiri. Andai kata tangan kanan saya nggak bisa bergerak, maka tangan kiri saya berarti saya sakit. Ya. Kemudian berikutnya dari sekalian komunikasi terbuka. Jadi kalau ada nanti temanmu kemudian temanmu itu adalah orang yang tertutup. Dia hanya berlaku untuk lingkungannya saja, tidak bisa untuk orang lain. Padahal yang namanya komunikasi terbuka itu tidak bisa diantara. Ya. Apa yang kita lakukan dia tahu orang lain. Tapi bukan berarti kalau ada kesalahan orang lain kemudian malah besar. Setuju.
Berikutnya dari sekalian umpan balik. Nah, dari sekalian sebaiknya Anda selalu memberikan feedback kepada orang lain. Minimal ada kesadaran itu estomat variasi. Apa? Estomat. Ketemu dengan orang lain senyum dulu. Ya, Apa tadi? senyum Estomat. dulu. Betul gak sih ada atap? Tolong maaf, terima kasih. Betul. Tolong maaf, terima kasih. Jadi kalau kemudian Anda komunikasi dengan teman, Estomat. ada dua kemungkinan. Anda ini sehat atau budak gitu. Ya. Itu dari sekalian. Nah, respon tidak mendukung terhadap perusahaan. Biasakan ada sekalian jangan menghakimi orang. Betul. Atau kalau perlu lihat orang itu dari kacamata kerja. Nah, ya. Iya. Jadi jangan kamu kok terlambat, kamu kok jelek. Kamu kok jelek. Alhamdulillah hari ini kamu sudah. Ya, saya kalau nggak waktu sih. Jadi upayakan teknik-teknik positif. Kalau Anda selalu melihat orang lain dari kacamata kerja, insya Allah syukur saat dari sebagainya. Oke. Tapi ada orang itu saya lihat tiap hari nyinyir terus kan gitu kan, nggak pernah ada benarnya orang. Yaitu demi semuanya. Ya. Jadi biasakan positif. Ya walaupun lihat saya tuh kadang-kadang di rumah sudah tua seperti saya dengan istri. Kadang-kadang istri saya itu kadang-kadang yang orang penting. Pak aku si ayu biyen. Saya pernah disambrek sama sandal. Ya, makanya kalau saya sekarang kalau istri cantiknya perempuan, mohon maaf saya bercanda ya. Cantiknya perempuan itu ada batasnya. Cantiknya perempuan itu adalah antara umur 16 sampai 25 tahun. Kalau 26 tahun itu sudah menurun 10%. Ya 30 tahun 20%. 50 tahun kari 20%. Ya. Makanya guyonan saya itu ya, ini ya. Perempuan itu kalau masih usia SMP biasanya yang naksir kan banyak. Iya toh? Banyak sak kelas naksir kabeh. Ya. Guyonan saya kayak gini. Perempuan itu kalau masih usia SMP SMA kayak bola sepak bola. Bola sepak bola itu kan satu dibutuhkan 22 orang. Ya. Iya toh? Kabeh naksir sak kelas naksir kabeh kan gitu ya. Tapi kalau sudah perguruan tinggi ya, itu kayak bola voli. Karir kelas. Iya, 12 ya. Main bola voli itu 6 tambah 12 ya. Iya. Tapi kalau sudah umur 30 tahun kayak bola pingpong. Kari wong papat sing merebutkan. Ya. Tapi kalau sudah 50 tahun kayak bola golf, Messi G. Enggak ada temannya kan gitu kan. Ya. Tapi kalau saya dari sekalian cantik itu bukan fisik, ukuran fisik. Cantik itu yang utama. Ya. Soalnya bujuku ayu ini wis biyen kan gitu kan. Jadi ternyata kalau cantik hati itu walaupun sudah mati itu selalu dikenang. Ya, tapi kalau cantik iya. Tapi kalau cantik fisik itu kan ada batasnya tadi. Kalau perempuan itu kalau sudah usia 35 tahun biasanya LGG. Lemuk gitu. Badannya sudah LGG. Ya, cantiknya perempuan ya seusia Anda ini kayak benua Afrika. Benua Amerika. Ya. Orang Jawa itu mengatakan perempuan yang paling cantik itu katanya perutnya masih langsing kan gitu kan. Tapi kalau sudah punya anak 2, 3 kan kayak benua Asia kan gitu. Oke. Saya lanjutkan ada sekalian. Nah, ini ada sekalian penting. Bisa ya. Bagaimana tubuh kita itu selalu dalam kondisi yang prima. Nah, faktor ekonomi perawat itu sangat besar sekali. Makanya dari sekalian, biasanya kalau sudah usia di atas 35 tahun, ya, itu kan keluarnya macam-macam. Kakinya tidak bisa diangkat, ya. Bahkan guyonan saya kadang-kadang kalau sudah umur 35 tahun, 40 tahun itu rata-rata sudah 10B. Butak, bawel, besek, bungkuk, buyutan, bolak-balik ke belakang kan gitu kan, bablas kan gitu kan. Nah, salah satunya adalah dari sekalian penyakit pada perawat terutama yang di kamar operasi itu adalah HMP.
Bengkekan itu loh. Jadi cekit tulang belakangnya, saraf tulang belakang. Kenapa ada sekalian? Karena pada waktu mengangkat pasien, ya kadang-kadang tidak memperhatikan tentang ergonomi. Ya, padahal ergonomi kan ada sekalian, saudara itu sehat atau tidak. Ya, makanya dari sekalian jangan sampai misalnya meja belajar kita, meja kerja kita, atau tempat bekerja kita itu nggak sesuai. Nah ini salah satunya adalah membentuk yang namanya ergonomi. Saya berikan contoh dari sekalian, anak saya itu kakinya itu hanya selisih 2 mili, selisih 2 mili, ya itu ketahuan di Jerman itu. Di Indonesia nggak ketahuan. Setelah dia periksa di sana, terus tanya, jadi anak saya yang pertama teknik, yang kedua di kedokteran. Dek, coba lihatkan sandalnya bapak atau sepatu ini bapak geser apa enggak? Ternyata dari sekalian, kaki yang tidak sama, ukuran saya suka namanya olahraga basket itu, Pak, aku kalau olahraga basket kalau pas tumpuan itu mesti sakit. Terus sama ibunya suruh periksa, di sana ketahuan selisihnya itu hanya 2 mili. Ketahuan bahwa oh, kamu kelainannya adalah kelainan, katanya itu karena faktor genetika. Terus dilihat sandal saya, kaki saya itu kalau sepatu saya itu kalau yang sebelah kanan itu agak geser. Nah itu salah satu indikator bahwa mungkin kaki saya juga seperti itu. Nah di Indonesia mungkin nggak kelihatan ya. 2 mili bukan kayak apa. Makanya sepatunya anak saya yang sebelah kanan itu disambung dengan kayak slope apa gitu ya. Ya karena tadi tumpuan itu, dan banyak kalau ada sekalian nanti Anda lihat pasien pasca fraktur femur, ya kadang-kadang sepatunya kan diganjel. Nah itu karena ukuran tulangnya ada yang memendek. Ya, nah ini adalah faktor ergonomi ya sekali. Jadi teman-teman yang di kamar operasi itu kadang-kadang kan sering kali ngangkat pasien. Kalau di luar negeri saya tahu ada waktu saya di Australia itu dari sekalian, di sana pasien itu kan gemuk-gemuk, itu nggak ngangkatnya nggak pakai tangan, mesti pakai kayak itu apa namanya kayak posyandu, kemudian diputar gini, ya kayak apa gitu. Tempat kita akan diangkat, apalagi ini kan ya jatuh kan gitu kan. Nah dan itu ada tekniknya, nanti di belakang itu ada gambarnya. Ya. Kemudian yang kedua dari sekalian, nah tujuan daripada ergonomi itu apa dari sekalian? Bagaimana kualitas tubuh kita bagus. Makanya kemampuan tubuh kita itu mengangkat konon katanya maksimal 1/3 daripada berat badan kita. Jadi kalau berat badan saya katakan 60, mestinya yang saya angkat itu harusnya adalah standarnya 30 kilo. Oh, sorry, 20 kilo. Tapi coba lihat di desa-desa itu, orang sampai 50 kilo, 1 kintal, kadang-kadang kepeksa kan gitu kan. Makanya kalau pekerja petani, pekerja di pelabuhan, itu kan sering kali bungkuk. Ya, kenapa dari sekalian? Karena enggak ergonomi. Ya, begitu juga kalau saya ke desa, kalau ke desa itu kan dulu masaknya kan pakai kayu kan gitu kan. Nah, kemudian makanya mbak-mbak di desa itu kan biasanya kan bungkuk. Bahkan kayak anak saya, Pak, orang itu kayak udan. Ya kalau masih muda ya gagar ya, kalau sudah tua kan kayak udan. Kenapa? Tempat masaknya itu kan nggak ergonomi, kan kita power. Ya, kalau orang kota kan pakai apa namanya kompor yang sudah standar kan gitu kan, tingginya kan diukur. Tapi kalau di desa rata-rata ya pakai power, makanya di sana banyak orang yang bungkuk. Ya, sama dengan kalau misalnya petani nyangkul. Coba nyangkul itu kalau ergonomi itu kan katanya tingginya ya 1 meter lebih. Tapi rata-rata kalau nyangkul di tempat kita kan ya pendek-pendek gitu kan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana tentang antropometri. Ya, bagaimana mengukur tinggi badan, bagaimana mengukur berat badan. Nah, ini juga berpengaruh ada sekalian. Kalau laki-laki itu tingginya katanya bisa sampai umur 24-25 masih bisa tinggi.
Tapi kalau perempuan itu dikunci, kalau di umur 20 nggak mungkin tinggi lagi kan gitu kan. Ya, pengembangannya ke depan, ke samping, ke belakang kan kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki itu batasnya katanya sampai 24-25 tahun ya. Nah, bagaimana kita mengukur tinggi badan dan mengukur berat badan seseorang? Ya, ini berkaitan dengan antropometris. Kemudian berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi antropometris adalah usia. Jadi makanya usia pada usia muda ya. Jadi anak-anak itu masih berdirinya tegak. Tapi kalau udah usia tua, katanya anak saya kayak udah ya, rata-rata kan bungkuk kan gitu kan. Ya. Kemudian jenis kelamin, ya jenis kelamin juga berpengaruh berkaitan dengan antropometris seseorang ya. Perempuan itu tumbuh biasanya lebih besar, lebih cepat besar dibanding dengan laki-laki. Tapi kalau sudah berkaitan dengan tinggi badan, umur maksimal itu adalah 20 tahun perempuan itu tingginya naik ya. Tapi kalau laki-laki konon sampai bisa 24 tahun. Kemudian berikutnya adalah ras dan etnis. Ya, kalau Anda nanti saya doakan bisa ke luar negeri, misalnya ke Arab Saudi gitu kan. Nah, orang Indonesia itu rata-rata adalah orang yang kecil. Ya, kalau lihat orang di sana tuh, kalau saya sholat tuh ya, kan gitu kan ya. Ya. Tapi untungnya orang Indonesia itu kecil tapi kesip kan gitu kan. Ya, tapi kalau orang sana kan dia besar-besar. Ya. Kalau mau sujud itu kesulitan karena perutnya besar. Kan. Berikutnya adalah faktor pekerjaan. Nah, pekerjaan adik-adik sekalian di tempat kita itu sangat bergantung pada alam. Oleh karena itu, pekerja di Indonesia yang paling banyak adalah pekerjaan berkaitan dengan petani dan nelayan. Ya, pekerjaan tradisional petani dan nelayan. Kan karena katanya anak-anak yang fakultas pertanian itu jarang yang menjadi petani. Ya, maunya bekerja di bank kan gitu kan? Ya. Padahal ada sekalian Indonesia itu adalah negara agraris. Seharusnya unggulannya itu adalah pertanian. Ya, tapi kenapa pertanian di Indonesia nggak banyak berkembang? Karena pekerjaan di tempat kita petani itu adalah petani tradisional. Ya, beda dengan kalau petani di negara maju, daerah yang cocok ini hanya ditanami itu. Kalau di tempat kita tetangganya nanam ini, lainnya nanam kan gitu kan, akhirnya murah. Oke, berikutnya adalah sekalian. Nah, sikap duduk ya, sikap duduk kadang-kadang coba lihat duduknya aja nggak ada yang ergonomi ya. Ini kan ya. Kadang-kadang wis bawa balsem bisa kan gitu kan ya. Ya. Karena apa dari sekalian? Ya. Di Jepang, informasi di Jepang, orang bekerja di Jepang itu rata-rata sehari 14 sampai 16 jam. Ya. Makanya di sana guyonannya orang Jepang itu kan gini. Orang Indonesia itu keluar keringat kalau makan. Kalau orang Jepang itu keluar keringat kalau bekerja. Karena orang Indonesia itu kalau bekerja mesti disambung. Nggak fokus. Ya, coba saudara nanti kalau ada kesempatan ke luar negeri, terutama di Eropa. Di sana yang namanya orang makan itu mesti bareng. Jamnya tertentu. Di luar itu nggak ada makan. Kalau di tempat kita di meja kerja juga makan kan gitu kan? Ya. Jadi kalau saudara misalnya nanti ada kesempatan misalnya ke Eropa, kebetulan saya pernah ke Turki, di sana jam makan itu bareng. Makanya jam 12, jam 1 itu istirahat. Istirahat untuk makan. Ya, untuk makan, ya mungkin sambil ngomong-ngomong, habis itu kalau sudah jam 1 masuk kerja lagi. Nah di tempat kita enggak kan gitu kan, ya makan sepanjang masa kan gitu kan ya. Nah, jadi ada ketentuan. Bahkan ada sekalian kalau orang Jepang itu malu kalau misalnya ya ada acara kemudian di tempat acara pada makan. Kalau di tempat kita kan beda. Jadi ada cerita di UNER itu dekan-dekannya diundang ke Jepang di sana seminar. Acara jam 8 di sana di Jepang sana langsung di Jepang itu dimulai jam 8. Di tempat kita undangan jam 8 itu yang datang baru cleaning service-nya. Ya. Kemudian kalau di Jepang dari sekalian nggak ada namanya pada waktu seminar kemudian ada makan itu nggak ada. Makan itu taruh di luar. Di tempat kita kadang-kadang teh botol kan itu masuk. Kemudian pada waktu acara gelodakan gitu kan ya. Nah, itu namanya budaya. Ya. Bahkan kalau di Indonesia itu kalau
diundang kemudian nggak ada makannya mesti jadi rasan-rasan gitu. Ya. Kebutuhannya baru tingkat weteng gitu. Oke. Berikutnya adalah bagaimana tentang kursi ergonomi. Ya. Coba saudara, ini kursinya baru semua. Coba lihat ya, ini kali saya lihat. Ada kursinya sudah nggak standar. Ini. Nggak ada. Ya. Ya. Mestinya kan kursi itu diukur sesuai dengan bebannya. Betul. Ya. Ada yang berat badannya besar, kemudian kursinya amblek mesti kan gitu. Saya pernah punya cerita, sepeda saya itu pernah dinaiki teman saya gonceng gitu ya. Kemudian skoknya itu langsung ngamblek. Karena kira-kira ngambil 1 kintal. Mau enggak tak ajak ya enggak enak, enggak tak ajak ya enggak kuat. Jadi waktu nyopir itu langsung skoknya itu blek gitu. Terus wes iki kan gitu kan. Nah, ini ada sekalian berkaitan dengan ekonomi. Nah, yang paling banyak coba lihat yang namanya kendaraan umum. Dulu masih ada namanya mikrolet, tapi di Malang sekarang mikrolet nggak laku. Ya. Dulu coba lihat mikrolet itu isinya 9 orang, tapi sampai diisi 20 orang. Kira sampai gini kan gitu kan. Ya. Ya. Kenapa ada sekalian? Kalau saudara nanti ada kesempatan, saya pernah ke Belanda ada sekalian. Taksi itu isinya 8, diisi orang 9, walaupun orangnya kecil sama saya nggak mau jalan taksi. Oh. Ya sudah jatahnya 8 ya 8. Kalau kita kadang-kadang sih mangku potongnya barangnya gitu kan, ya. Jadi di tempat kita itu adalah ketidakselamatannya jauh lebih banyak daripada yang selamat gitu, ya. Setuju. Coba lihat saudara nanti ada kesempatan ke luar negeri, ya kecuali India nih. Nggak ada di sana yang namanya sepeda motor untuk publik transportasi itu nggak ada. Yang namanya publik transportasi itu ya kereta. Ya. Nah di tempat kita enggak, kereta dilawan malah dengan sepeda motor kan gitu kan. Ya itulah masyarakat yang tidak terdidik. Tapi saya yakin cepat atau lambat nanti Indonesia akan menuju ke sana. Amin. Ya. Amin. Kemudian berikutnya adalah gangguan otot dan rangka. Coba lihat Bapak sekalian. Kalau saudara kalau bekerja, emang boleh sama Bapak Ibu itu. Kadang-kadang bawaannya ya, starter kit wajib. Fresh kit termasuk saya ini kemana-mana bawa fresh kit. Ya untuk Joko aman nih kan gitu. Ya. Jadi gangguan otot kalian tidak pernah Bapak yang Ibu. latihan. Iya. Ya. Makanya kalau saya lihat bahwa nanti kalau masih muda barangkali masih parfum ya. Kemudian berikutnya adalah gangguan di tulang ya. Gangguan di tulang. Kadang-kadang gangguan metakarpal, gangguan menggenggam dan sebagainya. Kemudian adalah coba lihat penyakit yang paling banyak skeletal. Ya. Jadi ada namanya low back pain. Jadi kalau Anda datang ke puskesmas atau ke rumah sakit yang paling banyak ya. Kenapa? Lihat, biasanya kalau perempuan, mohon maaf, beban beratnya itu karena perutnya besar. Ya. Kemudian kakinya itu kan lama-lama tumpuan itu kan di sini toh. Yeah. Makanya kalau orang gemuk itu beban beratnya itu ditutup. Ya, sudah nggak pernah olahraga, kemudian bebannya di lutut, makanya biasanya mengeluhnya nggak bisa jalan. Ya, oke. Berikutnya dari sekalian, nah berikutnya adalah berkaitan dengan kelelahan kerja. Ya, jadi kalau saudara bekerja di Jepang dari sekalian, itu sehari 14 sampai 16 jam. Kalau saudara di Indonesia standarnya itu adalah 8 jam. Ya. Nah, coba lihat Anda ukur ya. 8 jam itu kerja terus apa ngobrol sih ngakai kan gitu kan. Ya. Jadi standarnya kalau kita sebagai pegawai negeri kita itu adalah bekerja 8 jam. Anda itu mulai jam 8 sampai jam 2. Nah, perawat itu ada sekalian sama seperti itu dan perawat kerjanya kan nggak kayak dosen. Kalau dosen saya kan bisa duduk kan gitu kan. Ya, kalau perawat kerjanya berdiri ya berdiri. Makanya dulu kalau pada waktu awal-awal saya bekerja di rumah sakit,
Kalau sudah sampai sore itu kaki saya gantung di atas kan gitu kan. Karena capek kan gitu. Ya. Nah, kelelahan yang paling banyak yang pertama adalah kelelahan mental dari sekali. Ya. Kadang-kadang kita dengan apalagi kalau saudara masih bekerja awal, kadang-kadang sering dibully sama seniornya. Ya, kemudian nggak cocok dengan temannya. Nah, ini juga faktor berpengaruh. Nah, penyebab kelelahan ada sekalian, di samping fisik itu adalah yang paling banyak adalah berkaitan dengan stres kerja. Makanya namanya burnout, ya. Jadi sebenarnya mentalnya yang sakit, tapi manifestasinya adalah sakit fisik, ya. Biasanya yang paling banyak adalah keluhan psikosomatis. Oh iya. Nggak bisa tidur, lindung-lindung, pusing, hipertensi, diare, budiken kan gitu kan. Ya. Nah itu adalah penyakit psikosomatis ya. Makanya kalau sudah tua ya, nggak punya uang mau pensiun gitu, biasanya kok balik-balik budiken ya, psikosomatis ya. Berikutnya adalah bagaimana pelaksanaan teknik memindahkan pasien. Ya, tidak ada sekalian. Saudara itu cepat atau lambat kalau bekerja di rumah sakit mesti ngangkat pasien. Ya, mulai dari pasien datang dipindah ke berangkat, kemudian dari berangkat dipindah ke kamar operasi atau yang lain. Nah, ini ada sekalian ada beberapa tekniknya. Tapi yang paling banyak karena kita nggak sabaran, maka penyakit kita adalah berkaitan dengan penyakit muskuloskeletal tadi. Ada gambarnya, ya. Kemudian berikutnya adalah trauma. Ya. Di rumah sakit risiko trauma itu banyak. Baik itu trauma misalnya jatuh atau kena benda-benda tertentu. Ya. Jadi penyebab trauma salah satunya adalah karena diskontinuitas, apalagi sudah tua ya. Makanya banyak yang fraktur ya. Oke. Kemudian ini ya, jadi ada sekalian kalau Anda nanti di rumah sakit misalnya ngangkat pasien seperti ini mesti harus ada pengalasnya ya. Pengalasnya nggak boleh pakai kasur yang bisa apa namanya bergerak-gerak, tapi adalah yang standar yang kayak pakai papan gitu ya. Oke. Ini ada beberapa trauma yang buatan manusia, misalnya perkelahian ya. Kemudian apa namanya karena kecelakaan lalu lintas, bisa karena alam misalnya gempa ya, tanah longsor, atau penyakit pada lansia yang paling banyak sekarang ini ya, misalnya karena TBC, kemudian karena kontraktur ya, kemudian malaria dan seterusnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi trauma, ada trauma tumpul ya, hati-hati ada sekalian mendekati pemilu ya. Iya. Di Indonesia itu katanya resiko terjadi bencana itu sangat tinggi ya. Di musim penghujan banjir kan itu kan, di musim kemarau kebakaran kan itu kan, di musim kampanye tawuran kan gitu kan ya. Nah, ini waspada ya dari sekalian. Makanya berdoa saja Indonesia ini maju sehingga masyarakat itu tahu hak dan kewajiban orang. Kan gitu kan. Biasanya ada tawuran itu karena biasanya emosinya lebih menonjol. Jadi kalau ada mahasiswa Brawijaya apalagi di keperawatan kemudian sampai tawuran berarti emosinya nggak terkontrol ya. Boleh tukaran tapi nanti pakai aja berdua kan. Ya. Tapi itu termasuk nanti di belakang bullying gitu kan. Kemudian berikutnya adalah senjata api ya. Senjata api. Oke. Ini teknik memindahkan pasien. Oke, bentar. Oke, ada sekalian. Ini cara memindahkan pasien ya. Jadi nanti kalau saudara misalnya ada mayat, jangan dipindah seperti yang tradisional. Kang-kangnya gini. Nanti kalau saudara misalnya perawat kemudian pindah mayat misalnya di kampung dan kok kaki seperti orang di desa berarti satu ya. Yang benar adalah dari bawah. Dan yang paling atas itu komandannya. Yang ngasih komando itu yang atas ya. Kemudian berikutnya adalah transportasi pasien kritis, itu nanti saudara akan Anda lakukan. Saya kira itu kalau ada pertanyaan saya berikan kesempatan, nanti insya Allah akan saya perbaiki duluan ya PPT-nya. Kalau ada pertanyaan silakan.
Kalau nggak ada berarti kuliahnya gagal. Hah? Khutbah Jumatnya benar. Karena kalau khutbah Jumat itu nggak boleh ada pertanyaan, kan gitu kan? Iya. Kalau kuliah, kalau nggak ada pertanyaan berarti gagal. Ya, kalau khutbah Jumat ada pertanyaan, khutbah Jumatnya yang gagal. Tidak habis pikir. Silakan kalau ada pertanyaan biar gugur kewajiban saya. Kiri. Sip.